Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, begitu luas rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat Islam yang menjadikan kehidupan seseorang di dunia itu lebih berarti. Kenapa lebih berarti hidupnya di dunia? Karena dia tahu hidup di dunia ini untuk apa dan mau kemana. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, dia menjalani hidup di dunia seperti binatang. Dia menjalani hidup di dunia untuk memperturutkan syahwat dan nafsunya, untuk memperturutkan apa yang dia mau dan yang dia suka, karena dia menganggap hidup itu cuma dunia saja. Dia tidak meyakini adanya kehidupan akhirat. Maka dia tidak tahu dunia ini untuk apa, kenapa dia dilahirkan di dunia, apa yang mesti dia lakukan, apa yang harus dikumpulkan. Dia tidak tahu. Tapi orang yang beriman, dia tahu bahwa di dunia ini kehidupan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dunia untuk menguji kita, siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Untuk diuji. Dan dia tahu bahwa apa yang harus dilakukan untuk menjadi orang yang baik, yaitu beriman dan beramal saleh. Hidup di dunia bukan untuk mengumpulkan dunia, tapi untuk mengumpulkan bekal setelah kehidupan dunia. Untuk pulang kampung. Ingat kampungnya di mana, Bu? Akhirat itu ada dua, surga atau neraka. Ya. Jadi kita tahu bahwa orang tua kita diciptakan di surga. Adam dan Hawa diciptakan di surga. Itu kampungnya manusia. Dunia ini diuji oleh Allah. Kita ini diuji. Yang tujuan ujian ini adalah untuk membuat kita itu pantas masuk surga. Untuk pantas masuk surga. Dan itu pun ditolong oleh Allah. Diberi hidayah, diberi nikmat, diuji dengan dunia ini yang isinya ini penuh dengan nikmat dan juga ada cobaan-cobaan. Yang itu supaya nanti kalau dia masuk surga lega. Ya, masuk surga itu lega dia. Alhamdulillah, ternyata di surga enggak ada sakit. Ternyata di surga enggak ada lelah, enggak ada capek, nggak ada letih, nggak ada sedih, ya, nggak ada itu semuanya. Nah, itu adalah nikmat besar. Maka itulah kenapa pentingnya kita ini hidup zuhud di dunia. Ya, itu materi kita masih tentang zuhud di dunia. Yang coba kita review ulang sedikit terkait dengan apa yang telah disampaikan. Bahwa zuhud di dunia itu, namanya zuhud itu semuanya adalah amalan hati. Ya, bukan hidup di dunia itu kelihatan dengan bahwa bajunya compang-camping atau jahitan sono sini misalnya, atau hidup di dunia itu makannya yang sederhana-sederhana, ya, bukan rumah makan sederhana, ya, gitu ya. Makannya yang remeh-remeh, nasi mau basi atau makanan yang hampir basi misalnya begitu. Hidup zuhud di dunia itu zuhud itu amalan hati. Maka sering Anas ingatkan bahwa tidak berarti
orang zuhud itu mesti miskin, dan tidak berarti orang miskin itu mesti zuhud. Ya, tidak mesti orang zuhud itu miskin. Paham ya? Karena apa? Karena zuhud ini amalan hati. Amalan hati. Tidak tiba-tiba ketika kita milih ana mau hidup zuhud di dunia, terus kemudian membuat dia jadi tiba-tiba jadi orang miskin. Enggak. Kita tahu Utsman ibn Affan orang zuhud tidak? Sangat zuhud luar biasa. Kalau bukan karena dia orang yang zuhud, tidak bakalan beliau nyumbang setengah kilo emas di salah satu peperangan dengan Nabi SAW. Ya, setengah kilo emas dia sumbangkan, ya Rasulullah, saya sumbangkan ini 100 dinar untuk perjuangan jihad di perang Tabuk. Tidak cukup sampai di situ, sudah setengah kilo emas. Berapa duitnya setengah kilo emas? Ada yang pernah punya duit? Setengah kilo emas? Iya. Belum nyampe ya. Dikit lagi, tinggal 2-3 gram lagi ya, setengah kilo. Iya. Emas setengah kilo dibawa oleh dia, ditaruh di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini saya sumbangkan untuk modal jihad di jalan Allah. Ya, 100 keping uang dinar. 1 dinar itu 4,2 gram emas. Ya, 100 keping. Nah, itu dilihat oleh Nabi satu-satu kepingan emas ini ada di pangkuan beliau. Kata Nabi SAW, dan itu tidak cukup sampai di sana. Nabi SAW kemudian khutbah sebelum berangkat perang jihad, perang Tabuk ini. Siapa di antara kalian yang mau menyumbang di jalan Allah untuk menyiapkan bekal bagi mereka-mereka yang mau berangkat? Karena ini perjalanan jauh ke Tabuk, sangat jauh. Perjalanan hampir ke Yordan, dari Madinah sampai Yordan. Bukan naik kereta cepat, naik onta, naik kuda. Ya, ini perjalanan yang sangat jauh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saya coba cek ya, berapa jauh ini antara Madinah ke Tabuk. 631 kilo. Ya, 631 kilo ya, seperti Jakarta Surabaya. Ya, Jakarta Surabaya. Kurang lebih segitu. Tapi ini bukan ditempuh naik mobil, bukan ditempuh naik pesawat atau kereta cepat, tapi naik kuda, naik onta di masa musim panas. Di musim panas, bukan musim panasnya Indonesia, Madinah. Ya, di saat musim panas itu musim panennya kurma. Jadi orang yang punya kebun kurma itu nikmat-nikmatnya kalau nggak jalan. Karena apa? Lagi teduh di bawah pohon kurma, angin sumum, ya, angin panas itu mematangkan buah kurma. Jadi buah kurma jadi masak karena angin panas itu tadi. Jadi mereka di saat itu saat nyaman-nyamannya tinggal di kota, asik-asiknya. Kalau keluar kota Madinah panasnya naudzubillah. Panasnya naudzubillah. Tapi itu yang dijalani oleh mereka. Maka disebut sebagai Jaisul Usrah, tentara yang penuh dengan kesusahan, penuh penderitaan. Dimotivasi oleh Nabi, siapa lagi yang mau nyumbang? Utsman bin Affan angkat tangan, saya Rasulullah. Saya sediakan 100 onta full spek. Maksudnya full spek itu termasuk bekalnya, senjatanya, saya lengkapi dari 100 onta itu tadi. Ditanya lagi, siapa lagi? Siapa lagi? Utsman angkat tangan lagi, saya lagi ya Rasulullah, 100 onta tambahan lagi. Ya. Siapa lagi? Utsman angkat tangan lagi. Di samping setengah kilo emas, 300 onta plus semua bekal-bekalnya. Ya, orang tinggal naik jalan. Ya, tinggal naik jalan untuk berangkat jihad ini tadi. Sampai Nabi SAW begitu berserinya beliau turun dari mimbar tertawa tersenyum sambil masuk ke dalam rumahnya sambil mengatakan ma dharra Utsman ba'da ma amila hadzal yaum. Sejak hari ini semua dosanya Utsman enggak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya enggak kecatat. Ya. Subhanallah. Itu menunjukkan bahwa dia ini zuhud. Ya. Punya kekayaan besar tapi nggak matre, ya, tidak materialis. Karena orang kaya, banyak orang kaya,
tapi materialis. Sayang, pegangin dunianya luar biasa. Padahal ada peluang untuk beramal besar, ada peluang untuk berbuat baik. Tapi dia menghitung-hitung hartanya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Yang mengumpulkan harta, dihitung-hitung hartanya. Dia mengira bahwa hartanya itu akan membuat dia langgeng, membuat dia kekal abadi. Abadan. Sama sekali tidak akan membuat harta itu menjadi orang yang kekal. Harta, jadi di sini menunjukkan bahwa tidak semua orang zuhud tiba-tiba jadi miskin. Ya, hatinya mikirin akhirat. Karena hatinya mikirin akhirat, dunia itu dikucurkan ke dia. Semua sahabat. Ini Uthman contoh yang paling topnya, top levelnya. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Tapi semua sahabat, mereka itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Hijrah meninggalkan Mekah ke kota Madinah, itu nggak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Ya. Itu mereka ini bawa badan saja. Yang penting agama saya selamat. Yang penting iman saya selamat. Jangan sampai saya dibalikan murtad gara-gara dipaksa-paksa untuk murtad oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Maka mereka pun meninggalkan tempat asalnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya untuk hijrah bersama Rasulullah SAW ke kota Madinah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengorbankan hartanya, seperti Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, yang ketika dia mau hijrah dikejar orang-orang Quraisy. Ketika dia dikepung di perjalanannya, Suhaib langsung dia membuka busur panahnya dan anak-anak panahnya. Dia mengatakan, wahai Quraisy, kalian tahu saya ini pemanah yang tidak pernah luput kalau memanah. Kalian tidak akan bisa mendekati saya kecuali semua anak panah ini habis, baru kalian bisa dekatin saya. Kemudian kata orang-orang Quraisy itu, wahai Suhaib, kamu ini datang ke Mekah miskin. Kamu memulai dagang, memulai usaha, memulai ini, sampai kemudian kamu berkecukupan. Setelah kamu berkecukupan, kemudian kamu tinggalkan kota Mekah dengan kamu bawa harta-hartamu. Oh, jadi itu. Kalau harta saya lepaskan untuk kalian lepaskan saya? Iya, asal kamu lepas di mana hartamu. Maka kata Suhaib, baik, saya berikan semua hartaku ke kalian, tapi satu syaratnya, biarkan saya ke kota Madinah. Nah, bedanya orang kafir zaman dulu sama orang kafir sekarang. Orang kafir zaman dulu masih komit, ya, tidak pengkhianat. Kalau sudah dikasih maunya, masih dimakan lagi orangnya. Ya, tidak seperti orang-orang fasik dan yang fasik di zaman ini. Pembegal-pembegal itu, naudzubillah, sudah ngambil motor, ngambil nyawa juga. Ya, naudzubillah, jahat. Tapi ini orang-orang kafir Quraisy ketika diberi harta oleh Suhaib, maka kemudian Suhaib dilepas pergi. Ketika Suhaib sampai ke kota Madinah, Nabi SAW diberitahu oleh malaikat Jibril tentang apa yang dialami oleh Suhaib. Maka ketika Suhaib muncul, Nabi tersenyum dan mengatakan, Rabihal bai' ya Suhaib, Rabihal bai' ya Suhaib. Perdaganganmu ini beruntung wahai Suhaib. Ya, Allah beli mahal hartamu. Dibeli mahal hartamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dia korbankan hartanya. Abu Hurairah dan sejumlah para sahabat, bahkan Abdurrahman bin Auf itu dulunya min ahli suffah. Ahli suffah itu orang yang hijrah ke kota Madinah dan tidak punya tempat tinggal. Akhirnya mereka tinggalnya di mana? Di bagian belakang Masjid Nabawi. Jangan dikira Masjid Nabawi zaman sekarang yang sudah keren, adem, AC dan lain sebagainya, karpetnya tebel. Zaman Nabi SAW alasnya tanah. Mereka masuk masjid nggak lepas sandal. Ya, dan itu cuman penutupnya cuman bagian depan sama belakang saja. Tengah-tengahnya atapnya langit. Ya, bukan ketutup semua seperti kita sekarang ini. Hanya bagian depan tempatnya imam sama bagian belakang bagian tertutup supaya ahlu suffah itu bisa tidur di sana. Ya. Jadi mereka datang cuman bawa badan doang. Termasuk Abdurrahman bin Auf cuman bawa badan dan tidur di masjid. Ketika dibagi oleh Nabi SAW persaudaraan antara muhajirin dan ansar,
saudaranya Abdurrahman bin Auf menawarkan kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, kamu telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW denganku, maka separuh hartaku untukmu, separuh ini semua dibagi dua. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, jazakallah khair, barakallahu fi malik wa ahlik, terima kasih, saya tidak mau, ya semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu, tunjukkan saja jalan ke pasar biar saya usaha, ya, tidak menjadi orang gampangan terima hadiah. Beliau tidak menjadi orang yang mudah-mudah untuk menerima pemberian pertolongan seperti itu. Tunjukkan saya bisa bekerja. Akhirnya dia mulai bekerja, mengumpulkan harta sampai menjadi orang yang di antara orang yang terkaya di kota Madinah. Abu Hurairah juga sama. Abu Hurairah itu pernah sampai pingsan karena kelaparan, karena tidak ada yang bisa dimakan. Ya, kesusahan. Demikian pula para sahabat yang lainnya, mereka melilit sampai melilit, bertidur di bagian belakang masjid itu sambil melilit memegang perutnya karena tidak ada yang dimakan pada hari itu. Sampai Nabi SAW mendatangi mereka dengan mengatakan, andai kata kalian tahu kedudukan kalian di sisi Allah, niscaya kalian akan minta untuk lebih menderita dari ini, kata Nabi SAW. Tapi subhanallah, sesudah itu mereka menjadi orang-orang yang berkecukupan karena mereka mentalak dunianya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kontraknya kontrak akhirat, dunia diceraikan oleh mereka, ditinggalkan, maka Allah kasih dunia. Sampai Abu Hurairah itu menjadi gubernur nantinya. Pernah sekali waktu dia bersihkan ingusnya pakai sapu tangan dari kain linen, ya, dari kain linen. Ketika dia membersihkan ingusnya dari kain, subhanallah, Abu Hurairah, kamu membersihkan ingusmu pakai kain linen. Ingat dulu kamu sampai pingsan karena kelaparan, tidak ada yang dimakan. Tapi sekarang diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus disadari, akhwati fillah, saudariku fillah, bahwa bukan berarti orang yang kemudian hidupnya zuhud membuat dia tiba-tiba jadi orang miskin lah. Zuhud itu amalan hati. Sedangkan kaya dan miskin itu takdirnya Allah, aturan Allah. Kalau kita ninggalin dunia, rizki itu kita tolak-tolak. Kalau sudah Allah datangkan, pasti datang. Ya, kalau dikejar-kejar, kalau belum waktunya, nggak bakal sampai, nggak bakal datang ke kita. Karena rizki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak tidak dipahami oleh bahkan kaum muslimin. Kita kepikiran rizki, padahal sudah diatur, ya, dan melupakan tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Ibadah. Tanggung jawab itu mendidik keluarga, mendidik anak. Ini tanggung jawab. Banyak orang yang saya perhatikan, dia mati-matian nyari dunia, sampai ke sana kemari, sampai dia melupakan tanggung jawabnya untuk mendidik keluarganya, mendidik anak-anaknya. Dunia nggak dapat, keluarga nggak dapat. Anak nggak terlalu sayang dengan dia, karena nggak terlalu dekat, karena orang tuanya banyak pergi. Ayahnya terutama, istrinya pun demikian, nggak merasakan kedekatan dengan suaminya karena jarang di rumah. Ngurusin apa? Nyari dunia. Apakah dapat dunianya? Nggak dapat. Ya, dunia nggak dapat, keluarga nggak dapat. Jangan ngomong akhirat, keluarga nggak dapat. Ya, anaknya nggak merasa dekat sama abahnya. Ya, istrinya nggak merasa dekat dengan suaminya. Kalau dia sadar akan hal ini, mestinya dia tahu bahwa kunci mencari dunia itu tawakal yang benar. Tawakal yang benar. Ikhtiar jangan sampai berlebihan yang membuat dia ini kemudian mengorbankan waktunya dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Ikhtiar. Cari nafkah di waktu siang hari sebagaimana yang diatur oleh Allah. Sore hari waktu menjelang maghrib sudah pulang. Waktunya dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, bermain dengan mereka, mendidik mereka, mengajarkan agama dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian kalau tawakalnya benar, Allah yang atur rezeki, yang ngirim rezeki kepada hambanya. Ini subhanallah uniknya dunia yang tidak dipahami oleh mereka-mereka yang tidak beriman atau yang lemah imannya. Bahwa semakin dikejar semakin menjauh. Ini dunia. Ya, semakin ditinggalkan semakin dekat. Ini dunia. Maka amalan hati, bahwa zuhud itu amalan hati. Sebaliknya kita melihat bahwa tidak sedikit orang yang terus mikiri dunia, nggak kaya-kaya. Ya, tiap hari siang hari mikirin dunia.
Sampai nggak cukup dengan yang halal, yang haram pun disikat sama dia. Ya, ada peluang haram, ambil. Dia pikirin dunia, nyolong sana, nyolong sini, hatta kotak amal masjid disikat sama dia. Ya, di Masjid Al-Fatah kebetulan saya punya kajian rutin di sana. Itu pencurian itu luar biasa. Ya, maling itu setiap saat selalu ada maling. Apakah dengan nyolong di masjid misalnya, mencuri ini, melakukan itu, atau dimanapun ya, namanya mencuri, buruk mau dimanapun dia mencuri. Bersikap curang, ya, ada peluang untuk bisa bersikap curang. Apakah ketika dia megang uang arisan misalnya, ataukah ketika dagangan misalnya, dia kurangin timbangan, dia palsukan bahan baku misalnya, dia kurangin kualitasnya. Apakah dengan itu membuat dia menjadi orang kaya? Kenyataannya enggak. Kenyataannya para penipu itu ya begitu-begitu saja hidupnya. Ya. Orang-orang yang tukang palak ya cuma begitu-begitu saja hidupnya. Enggak tiba-tiba terus pindah rumahnya ke Menteng, tetanggaan sama Megawati, enggak bakalan. Ya cuma segitu sudah. Terus sudah hidupnya menderita, mikirin akhirat mikirin dunia sampai akhiratnya dia jual, bersikap jahat, zalim, miskin. Dunianya cuma segitu, akhirat nggak dapat. Ini kenyataan yang banyak dihadapi oleh orang, subhanallah. Apa untungnya? Di dunia cuma segitu-segitu saja, apalagi kemudian sampai mikirkan saking susahnya nyari dunia, nggak cukup minta sama Allah, nyari ke mbah dukun. Ya, cari dukun, mana dukun ini yang bisa ngasih penglaris, ya, supaya dagangan laris. Minta jimat sama Habib, ya, minta tulisan raja-raja ditaruh di pintu, di rumah, di ini, di toko, ya, sampai dagangan masakan, makanan ini dan itu, sampai banyak akhirnya. Walaupun dagangan masakan, kuahnya dikasih celana dalam lagi. Ada begitu ya? Penglaris katanya. Syarat. Ya, syarat dari siapa? Syarat dari dukunnya, dari setannya. Sudah begitu, tetap saja. Ya namanya pedagang kaki lima, ya tetap kaki lima. Nggak jadi 6 kakinya. Nggak pindah ke mall, nggak pindah tiba-tiba punya tempat restoran keren kayak KFC, McDonald. Sudah dunia akhiratnya digadaikan untuk nyari dunia, sudah ke dukun yang otomatis dia kalau percaya sama dia murtad, kafir, dia kafir, murtad, bukan muslim lagi. Walaupun dia sholat, walaupun ini, walaupun itu, sudah dia jual agamanya. Ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ya, Allah sebutkan bahwa belajar sihir, percaya sihir itu kafir. Membatalkan Islamnya. Sudah Islamnya hilang, dia gadaikan akhiratnya, di dunia cuma segitu saja. Ya punya duit cuma segitu doang. Ya, sayang. Untuk apa dia? Di dunia cuma pas-pasan, akhirat kekal di neraka. Waliyahzubillah. Ini yang dilakukan oleh sebagian orang yang sayangnya juga sebagian yang mengaku dirinya muslim atau muslimah. Ya. Dia kira bahwa dengan itu dia bakal mendapatkan keuntungan besar. Maka sering saya sampaikan bahwa kalau kamu sudah pakai dukun, ternyata kamu tidak bisa, misalnya dia jualan warung kopi, tapi masih kalah sama Starbucks misalnya. Ya pasti kalah sama Starbucks ya. Starbucks di seluruh dunia ada. Tutup di Indonesia, dia bisa buka di 10 negeri yang lainnya. Luar biasa kekayaannya. Termasuk orang paling kaya di dunia. Cuman jualan apa? Jual kopi. Sudah ini bikin warung kopi pakai dukun, ternyata masih kalah sama Starbucks. Cari dukunnya Starbucks aja. Iya, cari mbah dukunnya Starbucks siapa. Nah, mereka nggak pakai dukun, ya pakai sunnatullah, bahwa pelayanan yang bagus, jual produk yang baik, ya menyediakan tempat yang nyaman, ya senyum kepada konsumen, memberikan ya servis pelayanan, dan dengan demikian maka orang suka dengan dia, tidak ngurangin jualan, malah mungkin kasih kelebihan, kasih bonus, kasih ini, kasih itu.
Hal-hal yang seperti itu yang membuat orang, wah enak nih beli di sini nih, enak duduk enak, makan enak dan sebagainya. Ya, jadi itu yang membuat mereka itu dunianya baik karena mereka memikirkan bukan hal-hal yang dipikirkan oleh sebagian umat Islam yang cuma mikirkan dukunnya siapa, ya pakai apa namanya jimat apa, dari mana, ya, penglaris atau apa pesugihannya siapa. Yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang tersesat dari jalan kebenaran, yang berbuat kesyirikan. Amalan hati apa yang ada di hatinya orang yang zuhud? Yang pertama, amalan hati dalam zuhud itu adalah ini review saja. Kalau misalnya membaca catatannya sebetulnya ada, yaitu apa yang di tangan Allah lebih dia yakini ketimbang apa yang di tangannya. Ya, dia lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah ketimbang apa yang di tangannya. Jadi dia lebih percaya dengan apa yang ada di sisi Allah ketimbang apa yang dia punya. Subhanallah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ini sering lebih bergantung sama apa yang kita kerjakan ketimbang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pusing misalnya, ya Allah, bulan depan kontrakan habis nih. Misalnya, harus bayar, duitnya sampai sekarang belum ada. Kerja apa nih yang bisa untuk bayarin itu? Atau nodong siapa nih gitu ya. Mikir yang begini, lupa minta sama Allah. Lupa bergantung ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dia pikirkan nembak siapa ya? Nodong siapa nih? Minta tolong siapa ya? Lupa Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kita lebih memikirkan apa yang mau dikerjain, minta tolong ke siapa, tapi tidak membuka pintunya Allah yang Al-Ghaniyul Karim, yang Maha Kaya dan Maha Dermawan. Subhanallah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal tawakal ini membukakan pintu besar kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu besar itu ketika terus dijalankan oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat hamba itu terus bergantung ke Allah Subhanahu wa taala, terus bahwa nikmat dekat dengan Allah itu, nikmat minta kepada Allah, nikmat bergantung kepada Allah. Karena tidak akan kecewa. Setiap kita pasti menjalani fase-fase yang berat di dalam hidup pasti ya. Ya, kadang dia susah, ada ini belum kebayar, itu tunggakan dan lain sebagainya. Ana alhamdulillah Allah kasih rizki punya 11 anak. Ya. Hah? Ya. Kesebelasan. Yang namanya punya anak ini kadang seringkali kalau misalnya dan 5, 7 dari 11 itu lahirnya sesar. Operasi sesar. Berapa biayanya operasi sesar? Tahu ya? Dan taunya operasi sesar itu biasanya tiba-tiba, dadakan. Oh, nggak bisa dilahirkan normal ini, harus sesar, gitu ya, dadakan. Tahu-tahu kita, kebetulan saya nggak pakai KJP, nggak pakai BPJS, nggak pakai begitu. Kebetulan nggak pakai seperti itu. Subhanallah. Setiap waktunya lahiran atau kadang misalnya kontrakan rumah habis, itu alhamdulillahnya kadang anak nggak tahu ini besok bayar gimana ya. Nanti bayar pakai duitnya siapa ya? Itu nggak pernah, alhamdulillah, yang kepikiran, tapi nggak sampai membuat orang itu sampai kepusingan, nggak. Kepikiran iya pasti, tapi kepusingan nggak. Ya, nggak sampai pusing, nggak sampai nggak bisa tidur, nggak pasti, nggak, alhamdulillah. Itu sampai istilahnya cerita, itu mertua sampai nanya, itu Ali besok untuk ini ada nggak duitnya? Nggak ada. Terus gimana? Gimana dia? Pusing nggak? Nggak bisa tidur nggak? Nggak, nyantai aja. Sampai ke bawah ke mertua, sampai ke bawah, dia pun akhirnya keikutan begitu, nggak terlalu musingin apa yang jadi masalah.
Karena anak yakin bahwa kalau sudah waktunya pasti ada. Pasti Allah kasih. Pasti ada yang Allah kasih. Pasti begitu. Ya, dan memang benar. Dan alhamdulillah sampai yang terakhir anak yang ke-11 nih. Itu biaya operasinya sampai kamarnya dan lain sebagainya itu kurang lebih di Hermina itu 50 juta lebih. Ya 50 juta karena anak berharap karena istri sudah ngasih apa yang luar biasa, jadi anak kasih kamar yang paling baik lah waktu itu, ya. Dan itu pun alhamdulillah nggak pakai ngutang juga, nggak pakai ngutang. Hah? Allah yang bayar, ya dikasih sama Allah. Ini ada aja jalannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setiap kita harus percaya kepada Allah lebih daripada percaya ke kitanya sendiri. Paham ya? Maksudnya itu gitu. Jangan terlalu mikirkan nanti saya gimana, nanti begitu. Udah serahin ke Allah saja. Ya, biar Allah rezeki itu Allah yang ngatur. Kenapa kita nggak percaya sama Allah? Ya, kalau ke Allah yang ngatur rezeki kita nggak percaya, terus percaya siapa lagi? Ya. Memang kita berusaha, bukan nganggur, bukan masuk kamar atau masjid, ya Allah tolong turunin hujan emas gitu ya, nggak bisa begitu. Ikhtiar, tetap ikhtiar, berusaha. Tapi ikhtiar itu dibandingkan dengan tawakal, sebagaimana kata Nabi SAW, jika kalian tawakal dengan benar kepada Allah, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Ya, keluar dari sarangnya kelaparan, balik kenyang. Ya, subhanallah, burung ini nggak ada otaknya, nggak ada akal, bukan nggak ada otaknya, nggak ada akalnya. Beda dengan manusia, ada akalnya. Ya, burung itu nggak tahu dia mau kemana, nggak tahu. Yang penting keluar aja dari sarangnya. Nggak tahu entar ketemu di mana, rezekinya nggak tahu dia. Allah memberi akal kepada manusia, Allah memberi kita iman. Tapi masalahnya kita tawakalnya tidak seperti burung. Ya, kita lebih tawakal ke apa yang kita kerjakan, sehingga siang jadi malam, malam jadi siang. Ibadah ditinggalkan, waktu-waktu ibadah sampai ditunda-tunda, sholat dan lain sebagainya. Tapi ya nggak kaya-kaya, nggak cukup-cukup, kurang terus. Ya, cuman begitu-begitu saja. Terus, padahal umur berkurang terus. Ya, tambah dekat ke kuburan. Terus masih mikirin dunia, nggak mikirin akhirat. Mau ngumpulin, mau dapat apa? Mau ngumpulin apa? Kalau seseorang itu lebih percaya ke apa yang di dirinya ketimbang apa yang ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara cirinya zuhud, yang pertama tadi adalah lebih percaya pada apa yang ada di sisi Allah ketimbang apa yang kita punya. Ya, kita lebih percaya dengan apa yang ada di sisi Allah ketimbang apa yang kita miliki. Jadi kalau misalnya sampai, oh udah tenang aja deh, insya Allah ada backup dari saudara nih, jangan khawatir. Kalau sudah ada pikiran begitu, itu mengurangi tawakal. Itu mengurangi tawakal kepada Allah, mengandalkan orang. Biasanya kalau sudah mulai mengandalkan orang, siap-siap kecewa. Biasanya begitu. Ya, siap-siap kecewa. Ya Allah, saya sudah jagain loh, saya sudah berharap. Saya berharap kamu begini, kamu begitu. Kenapa kok terakhir-terakhirnya tiba-tiba kok jadi begini? Siap-siap kecewa. Kalau mengandalkan manusia. Kalau mengandalkan Allah nggak bakal kecewa. Kalau mengandalkan Allah tidak akan kecewa. Kemudian yang kedua, bahwa dia kalau ditimpa musibah di dunianya, lebih besar harapannya kepada pahalanya ketimbang baliknya dunianya. Ya, kalau ditimpa musibah di dunianya, dia nggak masalah dunia itu hilang dari dia, karena dia yakin pahalanya jauh lebih besar ketimbang apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang misalnya ditipu orang, ditipu 1 juta, 2 juta, tapi 15 tahun nggak bisa lupa. 15 tahun dia masih ingat-ingat, oh, ini si fulan yang nipu anak, kesel, nangis kalau cerita kayak baru ketipu tadi sore. Ya, anak tanya,
kecewa banget sama dia. Kapan dia nipu antum? 15 tahun yang lalu, Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ada pernah seorang teman cerita ke ana seperti itu. Dia cerita bagaimana dia ditipu, atau bukan ditipu sebetulnya. Dia kerja gagal. Qadarullah pakai uang orang. Ya, pakai modal dari orang. 40 juta. Tapi membuat dia itu sampai kayak orang yang hampir kehilangan akal warasnya, kayak orang hampir gila. Hampir gila. Jadi orang yang pendiam, sebentar-sebentar nangis. Ya sudah tidak punya nafsu hidup untuk di dunia ini. Ya, nggak ada nafsu hidup untuk hidup di dunia. Sudah kayak orang stres. Terus datang ke rumah anak. Itu cerita mungkin 10 tahun lebih, 15 tahun yang lalu. 15 tahunan yang lalu. Dia datang ke rumah, dia cerita begitu. Anak cerita ke dia, antum tahu nggak kenapa anak hijrah ke Jakarta? Nggak tahu. Anak ditipu orang. Anak asli Surabaya, besar, punya anak pertama dan kedua lahir di Surabaya. Ketika istri anak hamil anak kedua, itu anak kena tipu. Tahun 2005-2006 ketipu 750 jutaan. Tahun itu, kalau dikonversikan sama emas, harga emas waktu itu sampai sekarang, mungkin sekarang nilainya sama seperti 3,5 miliar. 3,5 miliaran. Ya, kalau dikonversikan emas. Hilang, nggak balik, sampai hari ini pun nggak balik duitnya. Orang-orang yang nipu juga nggak pernah ketemu lagi sudah. Sampai sekarang. Tapi anak ingat waktu itu orang tua anak masih ada, dua-duanya masih ada, abah ibu anak masih ada. Sampai ibu anak sering lihat anak itu sambil nangis. Kenapa nangis malam? Kenapa nangis? Saya takut kamu gila, kata ibu anak begitu. Dia bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali orang itu mampu. Ya, itu yang anak yakini. Bahwa kalau anak diuji oleh Allah seperti ini, Allah tahu anak mampu. Insya Allah nggak kejadian itu anak sampaikan ke ibu anak segitu. Terus juga ibu anak pernah nanya, kalau si fulana penipu itu datang minta maaf, kau maafin nggak? Anak sampaikan ke ibu anak, jangankan dia datang, sekarang aja udah ada maafin. Sekarang aja, waktu itu nggak ada yang balik, dan akibatnya anak masih punya hutang sama orang-orang. Akibatnya anak masih punya hutang dengan orang-orang tertentu. Sekarang pun anak maafkan mereka. Jangankan dia datang, dia nggak datang pun anak sudah maafin. Anak nggak perlu nyari-nyari mereka, ngejar-ngejar mereka, dendam sama mereka. Anak nggak dendam, nggak kesel, nggak nyari-nyari mereka. Sekarang sudah anak maafin. Anak begitu, anak sampaikan ke ibu anak rahimahullah begitu. Yang anak pikirkan adalah apa yang jadi tanggung jawab anak. Akibat anak tertipu, anak punya utang sama si fulan sekian, si utang sama ini sekian, si sekian. Akhirnya anak sampaikan ke orang-orang itu, nih, saya coba sudah usaha, nagih hutang nggak bisa. Saya coba usaha, ternyata saya nggak dapat peluang. Saya minta izin, saya mau hijrah, saya mau ke Jakarta. Saya sampaikan begitu ke mereka. Kalau diizinkan saya akan tinggalkan. Nanti kalau saya balik, saya pulang, pertama yang saya cari orang tua yang pasti. Kedua kalian. Kalau kalian izinkan, saya berangkat. Oh, mereka boleh, ya sudah silahkan. Akhirnya anak hijrah. Itu sebab anak hijrah ke Jakarta. Dan itu sudah lama, anak Allah ganti sudah lama sekali. Sudah lama itu, hutang itu sudah lama sekali, sudah terbayarkan semuanya. Alhamdulillah. Dan malah diganti dengan yang jauh lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti dengan yang jauh lebih baik. Alhamdulillah. Itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua ini mengajarkan kepada kita kalau ditimpa musibah, yakin pahalanya Allah lebih besar ketimbang apa yang diambil dari kita. Yakin begitu. Kita ini kalau bukan karena musibah yang kita jalani, yang kita terjadi di kehidupan dunia, mungkin kita jadi orang yang bangkrut nanti di akhirat. Ya, kenapa? Karena amal ibadah belum tentu keterima. Ya, tapi dosa pasti kecatat. Dosa pasti kecatat. Ibadah belum tentu diterima. Siapa yang tahu sholatnya ada yang diterima atau enggak? Enggak ada yang tahu.
Tapi kalau kena musibah pasti dapat pahala. Kena musibah kalau dia sabar pasti dapat pahala. Pasti ditinggikan derajatnya. Pasti diampuni dosa-dosanya. Nah, itu yang membuat kita ini pede jalanin hidup. Alhamdulillah, dengan ujian-ujian ini setidaknya ngurangi dosa-dosa anak. Begitu. Jadi bahwa kalau dia ditimpa musibah, maka pahala yang dia rasakan dari musibah itu jauh lebih besar ketimbang apa yang diambil oleh Allah dari dirinya. Karena Allah sendiri telah menyampaikan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berilah kabar gembira bagi orang yang sabar, yaitu ketika mereka ditimpa musibah mereka mengatakan kita semua milik Allah, kita semua akan kembali kepada Allah. Mereka itulah yang Allah akan beri solawat kepada mereka. Allah bersolawat kepada orang yang sabar. Solawat dari Allah itu apa? Ditinggikan, dipuji-puji oleh Allah. Kalau Allah memuji seseorang, dinaikkan kelasnya terus, ya, bukan naik kelas di dunia. Kalau di dunia itu nggak penting, tapi naik kelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah, dikasih rahmat oleh Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan itu adalah orang-orang yang dijadikan orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah. Ini 3 bonus dari setiap musibah. Allah bersalawat ke dia, Allah memberi salawat kepada dia, artinya dipuji-puji oleh Allah di depan para malaikatnya. Allah beri rahmat kepada dia, Allah jadikan dia sebagai orang yang selalu mendapatkan hidayah. Ini nikmat besar. Kemudian yang ketiga, antara dipuji dan yang dicela, antara pujian dan celaan nggak ngaruh buat dia, ya, tidak berpengaruh bagi dia apakah dia dipuji atau dicela. Nggak semakin besar kepalanya karena pujian, nggak sakit hati dan baper gara-gara celaan. Bisa nggak begitu, Bu? Gampang nggak? Ya. Kalau kita berbuat baik, malah disuudzoni, malah dicurigai. Sudah berbuat baik nih, apa maksudnya kamu nolong-nolong saya? Apa maksudnya kamu baik-baik ke saya? Malah disuudzoni, bukan malah terima kasih, malah suudzon. Gimana kita? Kalau kesel tandanya belum ikhlas, ya kan? Karena kalau dia ikhlas, nggak ngaruh, mau disuudzoni biarin. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang-orang kafir Quraisy itu terus merangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk, padahal beliau dakwah ini cari apa sih? Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah itu cari fulus? Apa dakwahnya beliau itu untuk supaya diakui sebagai terima saya, supaya saya ini jadi orang yang paling kaya, paling dipuji manusia? Nggak cari itu semuanya. Bahkan dakwahnya beliau tujuannya supaya orang itu dapat hidayah dan masuk surga. Itu maunya. Tapi orang-orang yang didakwahi malah melawan Nabi Muhammad SAW, malah nentang beliau, malah menghina beliau, mencemooh beliau, merendahkan beliau. Padahal jelas dakwahnya itu tidak cari untung dunia, tidak cari pujian, malah beliau malah dihina dan dicemooh. Ini pelajaran. Nabi SAW itu mau berbuat baik ke mereka, mereka suudzon kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bukan cuma suudzon, diperangi Nabi Muhammad SAW, dibunuhi orang-orang yang disayanginya, ya. Padahal niat Nabi SAW baik, dan itu mengajarkan keikhlasan. Kalau kita ingat itu, ya benar. Nabi saja dakwah dicurigai, dimusuhi, dihina, apalagi saya yang bukan siapa-siapa. Harusnya begitu. Jadi jangan gampang menjadi orang yang selalu cari pujian dan takut celaan. Kalau dia bisa seperti itu, ya, maka dia telah menjadi orang yang zuhud. Kenapa dia menjadi orang yang zuhud dengan tidak mudah, tidak gampang dipuji dan tidak takut hinaan? Karena dia lebih berharap apa yang ada di Allah, bukan apa yang di tangan orang. Ya, kalau dia sadar, kalau seorang manusia itu sadar bahwa pujian manusia itu tidak memberikan manfaat apapun bagi dia,
Ya, orang Masya Allah, ini orang baik, ini orang begini, ini orang. Terus bisa apa? Apa yang terjadi dari pujian itu? Apakah nambah rizki kita? Nggak bakalan nambah rizki. Membuat kita tambah tinggi martabatnya di sisi Allah juga enggak. Demikian pula sebaliknya, orang mencela-cela, mencemooh, menghina, merendahkan kita. Apa pengaruhnya ke kita? Tidak berpengaruh apapun. Kalau kita dihina, dicela, dicemooh oleh orang, itu tidak akan membuat kita itu menjadi tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba jadi lumpuh misalnya gara-gara semua orang nyela kita, tiba-tiba nggak bisa ngelihat gitu misalnya, nggak bakalan. Tidak ada yang berkurang di diri kita gara-gara dihina orang. Ya, Anda ingat nasihat Ibu Ana diantaranya ketika kesel, anak kecil kan bisa kesel kalau dihina. Biasanya kalau sudah ibu-ibu nggak kesel kalau sudah dihina ya. Masih kesel Bu? Iya, iya. Tapi ada nasihat yang Masya Allah masuk banget ke anak. Ketika Ibu Ana ngasih tahu, ketika saya dihina, saya nggak terima, saya mau marah, saya mau berkelahi. Saya dulu kecil nakal, ya. Suka berkelahi. Ya, nggak peduli sama siapa, biasanya langsung diladenin kalau sudah muncul nekatnya. Ya, tapi subhanallah kata Ibu Ana, kamu kalau dihina, apa yang berkurang dari kamu? Apa tiba-tiba kamu hidungnya jadi copot gitu misalnya? Ya, terus tiba-tiba matamu nggak kelihatan satu. Oh iya, nggak ada yang kurang ya. Mau dihina model apa saya nggak kurang apapun, tetap utuh. Ya nggak ada yang kurang. Terus kenapa kamu kesel? Ya, kenapa kamu marah? Iya bener. Ya, nggak ada yang berkurang di saya gara-gara dihina orang. Nggak ada yang berkurang. Terus apa yang membuat kita marah? Yang malah harusnya yang sakit itu orang yang suka menghina. Dia sakit, dia kotor hatinya. Ya, sakit hati dia, hatinya yang sakit, kotor hatinya. Kitanya nggak ngaruh apapun, biarin dia hina, biarin dia ngomongin kita, biarin. Yang sakit dia, yang kotor dia. Dan tidak ada penyakit, tidak ada dosa yang lebih merana, yang lebih susah dilakukan oleh seseorang melebihi dosa hasad, iri. Kalau orang iri itu hatta orangnya lagi baik dihina. Orang gak suka sama kita, orangnya lagi baik, oh pasti disuudzoni. Ya, pasti ada buruk sangka kepada orang padahal dia lagi baik. Tapi bagi orang yang sedang dihasadin ini tadi, kul-kul saja hidupnya, nyantai. Tapi orang yang sedang hasad, semua perilakunya menunjukkan bahwa hatinya keruh, hatinya kotor, hatinya tidak terima, hatinya begini. Dan di saat yang bersamaan dia merasa dirinya orang yang dizalimi. Ada istilah dalam istilah modern, istilah di antara kalangan para psikolog, playing victim. Apa playing victim? Playing victim, merasa dirinya jadi korban. Merasa dirinya jadi korban. Ya. Kenapa kok dia yang jadi RT? Harusnya saya. Pasti dia main sogok nih. Misalnya begitu. Kenapa kok dia yang jadi istrinya si fulan? Harusnya saya. Pasti dia main dukun nih, misalnya begitu ya. Selalu merasa dirinya korban. Karena hasad. Ya, karena penyakit hatinya. Ini penyakit yang dosa yang paling nggak enak sebetulnya. Tapi yang paling senang dipiara oleh orangnya. Kalau ada orang hasad ke kita, biarin. Cukup kita itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering baca qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Ya, maka Allah jaga kita insyaallah dari hasadnya orang itu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat begitu banyaknya Allah Subhanahu wa taala mencela dunia, ya. Orang yang zuhud itu harus waspada dari apanya di dunia ini. Kita harus waspada terhadap dunia itu, terhadap apanya? Apakah terhadap waktunya, siang dan malamnya yang kita hidup di situ, atau ke buminya ini, pohonnya, tanamannya, kebun-kebunnya, sungai-sungainya, atau perbuatan orang yang dilakukan di dunia ini yang kita harus waspada. Paham pertanyaan anak? Paham ya? Kita harus waspada terhadap dunia ini, terhadap apanya? Waktunya kah? Atau buminya yang kita hidup di situ?
tanahnya, kebunnya, pohon-pohonnya, tanamannya, sungai-sungainya, atau perbuatan manusia yang hidup di dunia ini yang kita harus hati-hati? Yang mana? Ya, saya jelaskan ya, bahwa yang dicela di dunia itu bukan waktunya. Bukan waktunya. Kenapa bukan waktunya? Malah waktu itu jadi nikmat. Contohnya Allah bersumpah wal asr, demi waktu, demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat 62. Ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadzakkara aw arada syukura. Di surat Al-Furqan ayat 162. Allah menjadikan malam dan siang silih berganti, ya, dijadikan malam dan siang itu silih berganti, liman arada ay yadzakkara aw arada syukura, bagi orang yang mau mengambil pelajaran atau mau bersyukur kepada Allah. Malah adanya siang dan malam itu nikmat bagi orang yang beriman. Nikmat. Malam dan siang itu modal. Modal apa? Modal amal. Adanya malam, ada ibadah-ibadah di waktu malam. Adanya siang, adanya ibadah-ibadah di waktu siang. Kurang ibadah di malam hari, ditambal di siang hari. Kurang ibadah di siang hari, ditambal di malam hari. Itu modal. Sehingga Mujahid menyebutkan, beliau mengatakan setiap hari itu akan berkata kepada manusia. Hari itu akan berkata, bukan Pak Hari, bukan ya, tapi hari, yaum, hari. Dia akan berkata, wahai manusia, hari ini aku datang kepadamu, aku menemuimu, dan kalau aku sudah ketemu sama kamu hari ini, aku nggak bakal balik lagi, nggak bakal balik. Maka kamu perhatikan apa yang kamu lakukan di hari ini. Kalau sudah kamu lewati hari ini, maka hari itu akan ketutup darimu, ditutup, diikat, distempel, dan tidak akan dibuka lagi kecuali nanti pada hari kiamat. Kemarin kita lewati hari Ahad kemarin. Hari Ahad kemarin yang kita lewati nggak bakal balik lagi. Bukan nggak ada hari Ahad lagi besok. Maksudnya tanggal kemarin sudah nggak bakal ada lagi. Ya, sudah terlewat dari kita. Tidak akan balik lagi hari itu atau tanggal itu, kecuali nanti akan dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya, kemarin tanggal berapa? Tanggal 12 Oktober 2025, betul ya? Nggak bakalan ketemu lagi kita dengan tanggal 12 Oktober 2025. Hari ini tanggal 13. Kalau kita lewati hari ini, nggak bakalan ketemu lagi kita dengan tanggal ini. Nggak bakalan ketemu lagi. Nanti ketemunya nanti di hari kiamat, dibuka oleh Allah. Tanggal 12 kemarin kamu berbuat begini dan begitu dan begini. Tanggal 13 kamu berbuat begini dan begitu. Nggak bakal balik lagi. Itu diingatkan ke kita seperti itu. Ya, harus diingat. Nanti di sana baru kita sadar tekor apa untung. Ya, rugi atau untung. Subhanallah. Ikhwatal iman. Allah para alim mengatakan innamad dunya fil jannati wan nari tariqun. Wal layali manjarul insani wal ayyamu suqu. Sesungguhnya dunia itu jalan menuju surga atau neraka. Malam dan siang itu seperti jembatan dan pasar. Di mana kita jalan, di mana di situ kita ngumpulin barang untuk kita bawa ke surga atau neraka. Karena dunia ini, kehidupan di dunia, waktu itu modal kita. Bayangkan. Nabi SAW bersabda, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, dia mengucapkan satu saja subhanallahil azim wa bihamdihi, Allah tanamkan untuk dia satu pohon kurma di surga. Subhanallah. Padahal cuma sekedar mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi. 1 menit kita bisa dapat berapa?
pohon kurma di surga. Rata-rata 40 pohon. Padahal satu pohon kurma di dunia kalau sudah jadi pohon, berapa harganya? Mahal banget, bisa 5-7 juta. Ya, padahal belum tentu berbuah. Tapi kalau pohon kurma di surga, kita bisa dalam 1 menit bisa punya 1 kebun. Ya, terus kita sia-siakan waktunya untuk hal-hal yang nggak manfaat. Padahal kalau duduk di subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, itu sudah bisa punya kebun-kebun di surga. Ya, subhanallah. Ini bagaimana kita sia-siakan banyak waktu untuk hal-hal yang nggak penting. Maka orang-orang soleh dulu nggak senang nongkrong, nggak senang majlis, ya, nggak senang duduk nganggur, nggak ada faedahnya. Maka mereka mengatakan, ketika sudah ada orang yang duduk nongkrong nggak ada manfaatnya, nggak ada pentingnya, ditanya, kamu apa pentingnya duduk lama-lama sama saya di sini? Matahari ini nggak diem terus loh, matahari ini bakal berjalan, nggak diem terus. Sehingga sebagian ulama ada diminta, tolong kita ngobrol sebentar dong, kita bicara yang apa, yang killing time, apa istilahnya, buang-buang waktu. Ya coba kita buang-buang waktu ke sini, buang-buang waktu ke situ. Sering kita buang-buang waktu. Padahal waktu yang dia dibuang-buang nggak bakal balik. Ingat, yang dibuang-buang nggak bakal balik. Ya, kemudian kita buang-buang waktu ke sana, buang-buang waktu apa? Ngapain jalan-jalan? Nggak jelas, nggak jelas. Ya, nggak ada pentingnya, nggak ada manfaatnya. Maka orang alim itu mengatakan, kalau kamu mau buang-buang waktu boleh, tapi syaratnya satu, suruh matahari jangan bergerak. Ya. Kalau dia bisa diem, kita buang-buang waktu. Subhanallah. Jadi kita tahu bahwa bukan waktunya yang tercela, karena waktu itu modal kita beramal di dunia. Juga bukan buminya, bukan tanamannya, bukan pohonnya, bukan sawah ladangnya, bukan perkebunan dan sungai-sungainya atau tambang-tambangnya, bukan itu semuanya. Karena ini semua nikmat yang Allah berikan di kehidupan dunia. Dan dengan nikmat ini kita mengambil manfaat. Di antara manfaat besarnya menunjukkan kepada kita Sang Maha Kuasa dan Maha Esanya yang menciptakan itu semua. Mengantarkan kepada kita untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa alam semesta ini Allah ciptakan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki hati nurani. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah menyebutkan, apa mereka tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Apa tidak memperhatikan bagaimana langit ditinggikan? Langit jadi atapnya alam semesta, nggak pakai tiang Allah ciptakan. Bumi diciptakan, kita hidup di muka bumi ini, padahal bumi itu makhluk Allah yang kecil di antara seluruh alam semesta. Tapi kita hidup di sana. Gunung-gunung dipancangkan jadi penjaga bumi itu supaya tidak bergerak dari tempatnya. Ya, karena kalau tidak ada gunung, Jakarta ini bakal pindah-pindah, peta itu nggak ada. Ya, adanya gunung itu dijadikan sebagai tiang pancangnya bumi, sehingga daratan itu tetap di tempatnya. Jadi bukan tanahnya, bukan ininya. Terus yang tercela itu apa? Perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang hidup di dunia ini, yang mayoritasnya mereka berbuat keburukan. Allah ingatkan di surat Al-Hadid ayat 20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu main-main, senda gurau, perhiasan, saling bangga-bangga di antara kalian, saling memperbanyak harta dan anak. Main-main doang. Ya. Macam-macam mainannya orang di dunia ini.
Ada yang mainannya adalah mungkin ngejar jabatan. Ya. Ada yang mainannya itu koleksi barang ini, barang itu, mainan, kumpulin mainan. Senda gurau. Ya, kalau punya main-main dia senang-senang main-main, habis waktunya, ribut siang dan malam. Main di partai politik, ngejar kekuasaan, ngejar kursi, berebut kursi, padahal kursi kalau nggak bisa beli bisa sewa. Kan itu ya. Di sini nyewain kursi nggak? Ribut nyari kursi. Habis waktunya untuk itu. Terus kalau sudah dapat, kemana dia? Ditinggalin kursinya. Kalau sudah dia tinggalin kursinya, nggak ada orang ingat dia lagi. Ya, mantan-mantan presiden banyak, masih hidup semuanya, nggak muncul lagi di TV, nggak dilihat orang, kecuali nanti munculnya innalillah, matinya sudah disebut, baru. Ya, main-main. Terus habis dia sibuk main-main, senja gurau, main-main ini tadi, tinggal capeknya doang, lelah, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Yang nyari dunia begitu, yang materialis, semua apa yang dia pikirin, yang suka koleksi pakaian, koleksi sandal, koleksi sepatu, koleksi mobil, koleksi kebun, koleksi kurma, apa gedung, ya dan lain sebagainya, cuma habis begitu doang. Selesai, tinggal lelahnya doang, tinggal capeknya doang. Nggak bawa apa-apa. Ketika dia pergi, nggak ada yang dibawa, nggak ada yang dibawa. Ya, tinggal lelahnya saja, capeknya doang. Itu yang di dunia. Bangga-banggaan, watafakhur, ya, zina, perhiasan, cuman mentoknya dunia ini bagus untuk ditunjukkan ke orang lain. Nih, saya punya ini nih, punya emas, punya berlian, punya, ya, sehingga sampai ada yang kalau ngomong pun begini-begini ya. Iya kan, nunjukin diamondnya, tunjukin cincin-cincinnya begitu kan. Sampai begitu. Cuman begitu doang. Nggak lebih. Di hari dia mati dicopotin semua, atau mau giginya semua masih copotin sama keluarganya. Nggak bakal dikubur pakai giginya. Cuman bangga-banggaan doang. Terus di luar kebanggaan itu dapat apa dia? Nggak ada. Tidak membuat orang lebih hormat, tidak membuat orang lebih segan. Orang saja, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, dan saling banyak-banyakan harta dan anak, yang semuanya enggak dibawa mati. Maka itulah kenapa Allah ingatkan wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia ini sungguh semuanya rugi. Semuanya rugi karena waktunya habis untuk main-main, senda gurau. Sehingga kalau sudah waktunya habis, mau mati atau mati, kelelahan dia nggak bawa apa-apa. Ya, siang jadi malam, malam jadi siang, banting tulang, peras keringat. Ya, mati-matian, itu semua bahasa yang dipakai untuk nyari dunia, nggak pernah dipakai untuk nyari akhirat. Kenapa? Banting tulang, peras keringat, nyari akhirat, nggak ada ceritanya begitu. Ya, kenapa siang jadi malam, malam jadi siang, nyari akhirat, nggak pernah kejadian begitu. Kenapa mati-matian ini sampai mati beneran? Nyari apa? Nyari akhirat, nggak nyari dunia. Saya mati-matian nyari ini, berusaha mengejar ini dan itu. Terus kalau sudah mati beneran, apa yang dibawa? Nggak ada, rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia rugi, sungguh merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ini yang nggak rugi. 4 ini yang nggak rugi. Maka dari sini kita harus ngukur tiap hari apa status kita. Statusnya lagi termasuk orang yang mati-matian banting tulang untuk nyari yang bakal ditinggalkan, atau termasuk orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Kalau masuk dari 4 ini, insya Allah nggak rugi, nggak rugi. Tapi kalau misalnya tidak masuk dari 4-4-nya, yang lain, maka paling cuman itu tadi, main-main, senda gurau, bangga-banggaan, banyak-banyakan, tapi akhirnya lelah, kecapean, dan nggak bawa apa-apa, tidak bawa apa-apa. Dunia ini di mata manusia, ya, manusia itu terhadap dunia terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama,
yang tidak percaya akan akhirat. Dia tidak percaya akhirat. Ini orang-orang kafir, nggak percaya akhirat. Jadi nggak percaya bahwa semua yang dijalani di dunia ini bakal dibalas. Dia nggak percaya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dia tidak yakin bahwa kalau mati akan dihidupkan lagi, akan dibalas oleh Allah, maka mereka hidup semau-maunya di kehidupan dunia. Allah ceritakan manusia seperti ini di surat Yunus ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 dari surat Yunus. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Ayat 7 dan 8. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, enggak berharap ketemu Allah. Dia ngira kalau mati enggak bakal dihidupkan lagi. Waradu bil hayatid dunya, dan mereka lebih senang dengan kehidupan dunia. Wa tma'annu biha, dan mereka menikmati kehidupan dunianya. Karena memang hidup mereka dunia aja. Yang penting senang di dunia, yang penting bahagia di dunia, yang penting menang di dunia. Urusan akhirat nggak ada, nggak kepikir dia. Ya, nggak kepikir mereka. Watma'annu bil hayat, watma'annu biha, merasa nyaman, tentram dan kehidupan. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka lalai dari ayat-ayat kami, nggak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak dipikirin ayat-ayat Allah. Kalau kamu senang tapi kamu zalim, binasa kamu, celaka kamu. Gak kepikir. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka inilah yang tempat kembali mereka adalah neraka karena apa yang mereka perbuat. Orang-orang ini kesibukannya di dunia cuma satu, yang penting hidupnya senang. Ya, sebagaimana Allah sampaikan di surat Muhammad ayat 12. Muhammad, surat Muhammad ayat 12. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir, mereka bersenang-senang hidup di dunia. Mereka makan hidup di dunia seperti binatang ternak. Enggak mikir halal haram, enggak mikir zalim enggak zalim. Yang penting senang. Mau bunuhin ratusan ribu orang seperti di Gaza kayak Netanyahu dan Donald Trump, enggak peduli. Yang penting hidupnya senang. Makan dan hidupnya kayak binatang. Nggak ada halal haram, nggak peduli. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wan naru mathwal lahum, dan neraka adalah tempat kembalinya mereka. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua yaitu orang yang percaya bahwa setelah kehidupan dunia ini ada akhirat. Ini golongan manusia yang kedua, percaya setelah kehidupan dunia ini ada akhirat. Kalau dia mati akan menanggung konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Nah, inilah para pengikut para nabi. Tapi itu pun golongan yang kedua ini nggak sama rata. Ada 3 jenis golongan yang kedua itu. Ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, ada yang pertengahan, ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mayoritas pengikut Nabi Muhammad SAW atau pengikut para nabi, rata-rata mayoritasnya adalah yang zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim terhadap dirinya sendiri. Itu yang mayoritas. Mereka menikmati kehidupan dunia, mereka memanfaatkan kehidupan dunia dengan tidak semestinya, ya, sehingga dunia itu menjadi harapannya, cita-citanya. Senang dan bencinya karena dunia, ya. Pro kontranya karena dunia, sehingga dunia itu yang menjadi dia harapan dia. Mereka ini orang-orang yang suka main-main dengan kehidupan dunia, walaupun imannya kepada akhirat, imannya itu umum, global, tapi mereka tidak tahu maksud dari dunia ini. Dia tidak tahu dengan maksudnya dunia. Allahul musta'an. Nah, akhwati fillah, golongan yang kedua ini, ya tahu saya. Ibu harus tahu bahwa menjawab azan itu sunnah. Ya, menjawab azan sunnah.
dan mendengarkan kajian itu lebih tinggi derajatnya, ya, lebih tinggi derajatnya. Jadi kalau misalnya di kajian misalnya, jangankan bicara azan, bahkan Nabi SAW pernah menjamak satu sholat dengan sholat yang lainnya untuk menyampaikan ilmu agama, sebagaimana di dalam Sahih Muslim. Jadi saya akan simpulkan pembahasan kita, akhwati fillah, bahwa pembahasan ini masih kita akan lanjutkan tentang zuhud, lebih kepada nanti materi kita selanjutnya sambil melanjutkan dua jenis manusia ini terhadap dunia. Kita akan melanjutkan tentang bahaya cinta dunia. Itu akan jadi judul kajian kita berikutnya, bahaya cinta dunia. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.